Warganya bermimpi ketemu roh-roh kerajaan zaman dulu. Ingat, serangan kuasa gelap selalu ada hubungan mimpi dengan arwah. Jelas? Jelas? Mimpi dengan apa? Arwah. Karena ingat, itu ada hubungan. Dan apa yang terjadi? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena kita mengenal serangan itu kuasa gelap atau bukan. Yang pertama, semua serangan kuasa setan, serangan kuasa gelap, pasti ada namanya hubungan dengan mimpi dengan arwah. Apa saudara? Mimpi hubungan dengan apa? Mimpi hubungan dengan arwah. Suatu kali saya diminta tolong sama seorang notaris. Nah, notaris ini teman baik sama saya. Dia punya ayah. Ayahnya tiba-tiba seperti tidak sadar jalan sendiri. Udah kakek-kakek usia 80 lebih. Jalan sendiri, mak ketawa tidak sadar. Sampai kena kebenturan, setelah itu pulang. Berapa bulan kemudian dia sakit. Sakit parah. Mati ndak, hidup ndak. Setiap kali waktu mau dinyatakan pit mau mati, hidup lagi dah. Ingat darah, untuk sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau di rumah sakit, betul? 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 Maka saya beritahu, sehat itu apa? Mahal. Ngomong sebelahnya, mahal. Saya beritahu, kita nih sehat itu udah anugerah. Betul? Betul? Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya itu kumpul sama kawan-kawan. Waktu saya ngawal presiden dulu, saya ini yang paling muda di antara pasukan khusus, pasukan eliter. Dan saya satu-satunya sipil yang terpilih di antara 200 juta manusia lebih. Nah, kemarin ketemu kawan saya. Waktu itu saya yang termuda. Sekarang saya nomor 3 yang tua adalah. Yang junior-junior yang dulu pernah ini. Wah. Aduh, siap. Waduh. Saya ngomong sama kawan saya yang pernah tugas sama saya. Namanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Saya ngomong gini, waktu kita tugas dulu, aku ini paling muda. Tapi sekarang apa nomor 3 yang paling waktu cepat banget loh. Betul? Betul? Nah, waktu cepat berlalu. Nah, notaris ini minta tolong saya. Kenapa? Setiap kali sudah dinyatakan mau mati, tidak jadi mati. Setiap kali mau dinyatakan mati, tidak jadi mati terus. Nah, ongkos rumah sakit itu mahal, saudara. Apalagi udah pakai oksigen, itu lebih mahal lagi, betul? Makanya saudara bisa bernapas itu anugerah. Mahal itu, saudara. Dan keluarganya bermimpi ketemu
roh-roh kerajaan zaman dulu. Ingat, serangan kuasa gelap selalu ada hubungan mimpi dengan arwah. Jelas? Jelas? Mimpi dengan apa, saudara? Arwah. Karena ingat, itu ada hubungan. Dan apa yang terjadi? Mimpi bayangan hitam orang kerajaan masuk ke dalam badan bapak ini dan keluar lagi. Nah, setiap kali dimasukin keluar lagi. Setiap kali dimasukin keluar lagi. Masuk keluar terus. Check in check out gitu. Dan dia mati enggak, hidup. Waktu saya dipanggil. Nah, waktu saya dipanggil, saya lihat. Yang pertama saya tanyakan adalah satu. Siapa di antara keluarga ini mimpi ketemu arwah? Ingat, yang berhubungan dengan darah atau berhubungan suami istri ada ikatan batin. Kalau itu serangan kuasa gelap, pasti ada mimpi itu. Langsung dia ngomong gini, padahal saya mimpi ada arwah roh kerajaan gini. Oke. Bapak ini pasti punya pusaka, punya jimat, diisi di dalam badannya. Coba jujur semuanya. Benar, saudara. Ada keris, ada tombak, ada pedang, ada batu cincin yang ada jimatnya. Adalah. Waktu itu saya ngomong sama pihak keluarga. Ini harus dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan, susah matinya. Ingat saudara, semua pusaka, semua jimat itu harus kena api untuk menetralkan, memusnahkannya. Artinya dimentahkan. Apa saudara? Saudara? Atau kembali seperti semula. Dipercaya sebelum saya bertobat, jin setan priprayangan tercipta dari unsur api. Unsur apa, saudara? Makanya neraka itu full api, bukan full AC. Nah, maksudnya jimatnya serain. Jadi semua jimat apapun untuk memutuskan hubungan dengan pusaka dengan pemiliknya itu harus dilewatkan api. Artinya dimentahkan. Apa saudara? Kembali seperti semula. Nah, kalau enggak, roh ini waktu didoakan keluar, pendoanya enggak ada, masuk lagi. Kan harus dilewatkan dengan api. Artinya apa? Dimentahkan. Makanya di Alkitab ada kan jimat-jimat dibakar. Betul? Itu artinya apa? Dimentahkan. Apa saudara? Kembali seperti semula. Langsung doa, tumpang tangan bagian jantung. Semua pegang bagian jantungnya semua. Kenapa doa untuk yang susah mati karena pusaka dan jimat harus tepat bagian jantung? Saya jelaskan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, mantra-mantra jimat yang ditanam dalam badan manusia yang disebut manjing atau menyatu dengan darah dan tulang itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Mengikuti apa? Jalur peredaran apa? Darah. Sehingga orang yang susah mati itu doakan di bagian jantungnya. Ini sama semua. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar demi nama Yesus. Ingat, orang yang susah mati punya jimat mantra-mantra itu disebut manjing atau menyatu atau manunggal. Artinya mengikuti jalur peredaran darah. Jelas? Dan itu ada di mana? Jantung. Jelas? Nah, didoakan. Tes. Pak, apakah harus dipegang?
Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Fokuskan aja, bayangkan jantungnya. Peredaran darah. Nah, keluarga tak tumpang tangan di kaki sini, tapi intinya di jantung semua. Terus saya ngomong, jimat sudah dibakar, harus ingat dilewatkan dengan apa? Api. Terus saya pulang, besok dapat kabar meninggal. Meninggal suguhan bukan tit, tut, enggak. Jelas? Jelas? Jadi saudara nanti kalau menghadapi satu kasus yang berhubungan kuasa gelap, matinya susah, menyatu dengan mantranya. Ingat, bagian apa yang harus saudara pegang? Jantung. Jelas? Kedua, susuk. Saya pernah nangani satu kasus di kota Solo. Seorang bapak ini hobi bola. Ingat saudara, hobi bola di sini, pesepak bola ini, dia tidak ngincer bola, tapi ngincer kaki. Dia sukanya untuk gaprak-gaprak. Karena itulah dipasang susuk bagian kaki. Sekalipun dia pasang susuk di bagian kaki, tidak pernah juara dunia. Udah disusuk, tapi tidak pernah juara apa? Dunia. Disusuklah bagian kaki. Karena dia hobi bola, adu tendangan biar menangan tuh, saudara. Nah, apa yang terjadi? Serangan kuasa gelap bisa terjadi, yang kena adalah istrinya. Kalau istrinya itu imannya lemah. Jelas? Jadi tidak mutlak yang bersangkutan. Bisa anaknya, bisa Nah, apa yang terjadi? Istrinya ini sering kesurupan. Dan selalu mimpi ada yang menindih, hitam tinggi besar. Ingat, roh orang mati. Itu roh setan menyamar. Tinggi besar. Nindih itu dah. Sampai pucat kayak orang mati itu dah. Dan itu berbulan-bulan. Nah, banyak hamba Tuhan justru fokusnya mendoakan istrinya. Padahal penyebabnya suaminya. Ingat, jadi serangan kuasa gelap ini bisa terjadi yang kena istrinya. Tidak mutlak yang bersangkutan. Jelas? Jelas? Nah, pada waktu saya lihat, saya ngomong, ibu mana? Ini ibu. Suaminya mana? Ini mau lepas apa tidak? Ya lepas. Bapak bertobat. Jadi selama itu tidak ada yang tahu. Kalau penyebabnya adalah suaminya. Bapak pasang susuk ya? Iya. Bagaimana? Bagian kaki. Saya mau tanya, Bapak pasang susuk supaya menangan di sepak bola? Iya. Pernah juara dunia enggak? Enggak pernah, ya sudah. Udah. Susuk itu ada dua. Susuk hidup dan susuk mati. Ikutin saya semua. Susuk hidup dan susuk apa? Mati. Apa artinya susuk hidup dan susuk mati? Susuk hidup artinya susuk itu adalah dari emas atau berlian. Kekuatannya masih hidup. Masih powerful, kekuatan mistiknya kuat. Masih ada. Rohnya masih ada. Nah, jenis ini bisa pindah tempat mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Apa saudara? Jalur apa? Jalur peredaran apa? Darah. Ingat, mengikuti jalur peredaran apa? Darah. Makanya susuk ditanam di sini bisa pindah ke kaki. Dari kaki bisa pindah ke sini. Dari sini bisa pindah ke sini. Mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Nah, jenis susuk hidup ini kalau didoakan demi nama Tuhan Yesus akan terjadi namanya peperangan roh. Dan waktu lepas keluar
setannya bersama dengan susuknya. Baik emas maupun berlian. Jelas? Ini yang namanya susuk hidup. Jelas? Yang kedua, yang namanya susuk mati. Apa saudara? Susuk mati. Susuk mati di sini, emasnya tetap ada, tapi roh sudah keluar. Mantranya sudah tidak berfungsi, namanya netral. Menjadi emas biasa. Biasanya nanti yang di tempat bagian susuknya itu akan ada bekas kayak warna kayak orang luka kebiru-biruan itu, saudara. Atau ada garis gitu, saudara. Tanda toh. Itu namanya susuk mati. Jadi kekuatan rohnya sudah tidak ada. Jadi benda biasa, termasuk berlian, ada cirinya, nongol gitu. Nah, kalau ini didoakan demi nama Yesus, itu kebanyakan tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena roh sudah tidak ada. Kenapa? Sudah melewati masa kadaluarsa. Karena kekuatan mistik susuk jenis pengasihan dan lainnya itu 1000 hari. Harus dibangkitkan lagi. Dicas ulang sama dukunnya. Nah, jelas? Karena setan, ingat saudara, jenis-jenis seperti itu ada namanya masa kadaluarsa. Makanya ada yang kebal hanya 40 hari. 40 hari kebal. Wah, dadur. Dia lewat 41 hari, setannya goodbye, dor, mati. Kenapa? Masa kada. Jelas? Dan kebal pun percuma. Udah tak beritahu kelemahannya semua, tembak mati. Nah, peluru emas, tembak bayangan, macam-macam kelemahannya. Itu ada hukum alamnya. Nah, saya dulu ngajar di polisi cara penyidikannya. Nah, itu kalau susuk jenis susuk mati ini, waktu didoain, setannya keluar. Ingat saudara, bendanya ini sudah tidak berfungsi. Karena kekuatannya sudah melewati masa kadalu. Nah, keluar tidak didoakan saudara? Enggak. Kebanyakan nanti keluarnya nanti lewat operasi. Apa saudara? Atau diginikan, tek, keluar. Karena itu jadi benda biasa aja. Jelas? Jadi belum tentu dalam doa pelepasan orang pasang susuk itu keluar. Tergantung kasusnya. Susuk mati apa susuk hidup. Jelas? Saya pernah doain anaknya jadi polisi, kawan saya baik. Bapaknya susah mati karena punya susuk. Susuknya ditanam di badan gini. Ingat, ngikut peredaran darah. Kalau ditanam badan-badan banyak, tidak usah pusing. Pegang bagian apa? Jantung. Doa, darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar. Waktu keluar, susunya lewat apa? Kotorannya. Langsung. Oh, bonjrot itu kotoran bau banget darah. Itu kotorannya itu penuh dengan jarum emas. Artinya apa? Susuk hidup. Jelas? Nah, kalau susuk mati, kekuatan tidak berfungsi. Benda biasa. Nah, Bapak ini saya beritahu. Bertobat, lepasin bagian kakinya. Karena itu susuk hidup, keluar. Baru kasus itu selesai. Langsung ibunya ini sembuh. Ingat, di dalam doa pengusiran setan kasus pelepasan, belum tentu serangan terjadi itu yang bersangkutan. Bisa yang kena itu anaknya atau istrinya. Jelas? Nah, sering ada penampakan bayangan hitam, roh. Nah, saya pernah nangani satu pabrik. Nah ini. Pabrik ini dulu rame. Tiba-tiba habis tuh. Tidak ada pembeli. Dan setiap kali pelanggan mau datang ke tempatnya, itu nyari alamatnya itu tidak kelihatan.
Dan itu bolak-balik, saudara. Untuk nemukan itu susah sekali. Padahal itu pinggir jalan besar, tidak kelihatan, saudara. Kebanyakan tuh orang sadar itu waktu mau bangkrut, kan itu, saudara. Baru terasa. Saya cari, des. Yang pertama saya tanya ada satu. Ada penampakan roh enggak? Bayangan hitam depan pintu. Nah ini. Jadi ingat saudara, kalau serangan setan yang berhubungan dengan tanah kuburan atau mateni sandang pangan, mati rezeki, itu pasti ada penampakan roh tinggi besar di pintu utama. Jelas? Depan pintu. Dan setiap malam tertentu, jam 6 sore atau mendekati jam 12 malam, itu ada bau menyengat, breng lewat. Pak, kalau ada bau menyengat, menetap, bau got. Jelas? Bau apa, saudara? Baunya ada menyengat, bau seperti lewat. Itu pasti tanah kuburan. Saudara harus mengenali serangan kuasa gelap ini. Bayangan apa? Hitam. Jelas? Jelas? Dan tanah kuburan yang dipakai, yang jelas bukan kuburan pendeta atau majelis atau orang tua, bukan. Kuburan yang dipakai pasti kuburan seorang perampok, pemerkosa, pencopet, pembunuh, teroris yang mati dieksekusi, digebuki, dibakar massa. Mati sebelum waktunya. Apa saudara? Apa saudara? Mati sebelum waktunya. Ingat, darahnya itu menuntut. Dikubur di satu tempat. Nah, di pusaranya ini, itu mengandung namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa? Nah, kalau tanah ini diambil, disiramkan di pintu toko orang, yes, pintu pabrik orang, itu mati rezeki. Namanya mateni sandang pangan. Jelas? Jelas? Dan perlu sudah tahu, orang pelit paling mudah kena. Tapi kalau orangnya suka nolong, suka memberi, tidak bisa kena. Ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Jelas? Makanya dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, untuk penolak bala, penangkalnya, yaitu apa? Adakan bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia menuai. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Hanya bedanya, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Jelas? Tapi hukum tabur tuai ini berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Nah begitu. Jadi makanya orang yang suka nolong, suka memberi. Suatu kali Ibu Ani Yudhoyono, almarhum, Ibu Presiden, tanya sama saya. Mas, bagaimana cara supaya tidak kena ilmu gaib-gaib? Karena sebagai ibu negara kan, almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Saya memberitahu, ibu suka nolong, suka memberi, tidak bisa kena. Nah ini malam ini kolektor berubah. Amin. Salah satu penangkal ilmu hitam itu adalah memberi. Maka di Alkitab ada namanya perpuluhan, persembahan kasih, betul? Persembahan itu penangkal ilmu hitam. Nah, semua berkat, semua masa depan, semua keberuntungan itu pasti ada jalannya. Betul? Orang mau jadi lurah
minimal lulusan SMA. Betul? Betul? Ada jalannya. Orang buka toko atau pabrik pasti pinggir jalan. Betul? Tidak mungkin puncak gunung siapa yang beli. Betul? Artinya segala sesuatu itu adanya. Ada apa, Saudara? Semua berkat, rezeki, keberuntungan ada jalannya. Orang mau ketemu jodohnya aja ada jalannya loh, dikenalke. Betul? Tidak mungkin dari langit turun, tak jodohmu, kan tidak ada. Ada jalannya. Dan saya itu sangat percaya loh. Jodoh itu tidak jauh dari kita loh. Kadang kita berpikir, wah nanti kalau aku punya suami, nanti neng Korea, Australia gini, ketemu neng di teman sekolah. Teman main, betul? 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 Dikenal ke. Aduh, mau tekan kuwi tok. Nah, kalau tanah kuburan, cirinya ada penampakan dan bau busuk menyengat. Apa saudara? Bau apa? Berarti ini apa? Serangan kuasa kegelapan. Nah, yang ditutup itu adalah masa depan, keberuntungan. Secara alam roh itu kelihatan kayak kabut gelap. Apa saudara? Kayak apa? Seperti kabut gelap. Nah, kalau sudah menghadapi kasus seperti ini, doanya seperti ini. Indonesia semua, darah Tuhan Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Tuhan Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Darah Tuhan Yesus, buka masa depan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Nah, demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Ibu saya semua, darah Yesus buka berkat tempat ini. Artinya apa? Untuk membuka masa depan. Ingat, toko rame itu bicara masa depan. Kalau renek sing tuku, ya bangkrut tutup. Betul nggak ada? Betul? Ini secara alam roh itu kelihatannya kayak kabut gelap. Cirinya penampakan dan apa? Bau busuk manyeng. Nah, makanya saudara yang paling aman, saudara yang punya toko, pabrik, restoran. Kalau mau buka, doa dulu. Itu ya semua, darah Yesus buka berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Dalam nama Yesus. Sudah paham? Sudah mengerti, angkat tangan coba. Jelas? Nah, sekarang akan saya beritahu sebelum selesai. Ikutin saya semua. 10 tahun ke depan. Dari tahun ini, Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan sekarang saya beritahu bagaimana menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Hanya ada 4 yang bertahan. Seterusnya. Jadi saudara harus siapkan ini semua sebelum Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Jelas? Yang dikuasai Cina pertama adalah IT. Jelas? Apa saudara? IT. 10 tahun ke depan nanti, teknologi IT akan maju sekali. Bahkan orang nyanyi pun bisa pakai AI. Termasuk khotbah. 10 tahun
ke depan. Jadi 10 tahun ke depan hamba Tuhan harus punya ciri khas, pertama urapan dan spesialis khusus. Itu 10 tahun ke depan. Jelas? Jelas? Sudah mengerti, saudara? Cina menguasai apa? IT dan AI. Udah ngerti? Kedua, industri tekstil dan metal. Apa saudara? Yang berhubungan dengan besi, aluminium, nikel, tanah jarang, pengolahan logam. Industrinya akan dikuasai Cina seluruh Indonesia, termasuk otomotif. Udah jelas? 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 Ingat, jadi industri inilah yang akan dikuasai Cina seluruh Indonesia. Industri. Dan apa yang bertahan waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia? Pertama adalah pertanian dan perkebunan. Apa saudara? Pertanian dan apa? Jadi saudara, ini penting. Kedua, peternakan dan perikanan. Apa saudara? Peternakan dan apa? Perikanan. Yang ketiga, logistik dan distribusi. Karena sopirnya, SIM-nya harus orang Indonesia. Yang bisnis travel aman. Karena SIM-nya harus apa? SIM-nya orang apa? Indonesia. Dan toko-toko besi aman semua. Yang berhubungan dengan pasir, beton, batu. Itu aman semua. Kenapa? Karena tidak import, ngambilnya di gunung. Jelas? Jelas? Ngomong sebelahnya, toko besi aman. Jelas? Kuliner aman kecuali Chinese food. Kenapa? Yang aslinya datang. Jelas? Yang aslinya saudara. Jadi kuliner yang aman adalah masakan Nusantara. Sekarang sing asli karo kawi menang sing asli ini saudara. Betul enggak? Betul? Aslinya apa? Jadi 10 tahun ke depan koki-kokinya teko kabeh. Nah, jadi ingat apa saudara? Kuliner pun harus ada spesifiknya. Yaitu apa saudara? Masakan Nusantara. Soto, bakmi Jawa. Nah, tapi kalau Chinese food selesai. Karena apa? Sing asli apa? Datang. Jelas? Kuliner pun kuliner apa? Nusan. Dan yang keempat, properti tanah aman semua. Karena apa? Pembatasan hak kepemilikan asing. 4 inilah yang akan bertahan seterusnya. Pada waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Jelas? Dan gejalanya ini akan dimulai tahun depan. Kenapa? Resesi ekonomi. Jelas? Jadi pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan, saudara semua
harus siap-siap ingat pesan saya 4 hal ini. Jelas? Tekstil pasti dikuasai Cina. Industri otomotif, industri mesin, berhubungan dengan industri metal dikuasai. Jelas? AI, IT dikuasai. Hanya 4 ini yang akan bertahan seterusnya. Dan petunjuk ini diberikan Tuhan ke saya tahun 1997. Termasuk tentang corona, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Itu tahun 97 saya dapatnya. Ini saya sampai dari saudara. 2015 saya kasih pesan nyimpen emas dan dolar. Del semua, betul? Dan saya 2021 saya berkata, inflasi 5 tahun. Masih kan saudara? Del semua naik, betul? Yang tidak naik harga diri. Tapi 4 inilah yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Ikutin saya semua. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kita semua kembali ke offline. Kembali ke manual semua. 5 tahun ke depan, ruko-ruko, mal-mal akan kembali hidup kembali. Toko-toko. 5 tahun ke depan kembali ke manual semua. Kalau sekarang serba online, betul? Nanti semua akan kembali ke manual semua. Ruko, mal, toko, restoran, kembali semua. Karena ada titik jenuh. Pesennya sepasang sepatu yang dikirim kanan semua. Nah, karena itulah terjadi perubahan-perubahan. Saudara, itu 5 tahun ke depan. Kita semua kembali ke manual lagi. Ingat, tidak ada hal yang baru di muka bumi ini. Celana dulu lincip-lincip seperti ini, betul? Setelah itu berkembang gini, betul? Setelah itu kembali gini lagi, betul? Tidak ada baru. Mobil kotak, lonjong, kotak, lonjong, betul? 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 Rambut sama tak? Ya kan? Dulu keriting. Setelah itu apa? Lurus. Yang keriting sekarang dilurus kayak betul. Betul? Tidak ada yang baru di muka. Jelas? Jelas? Nah, dan ingat, semakin tahun, ini pesan saya, cari laki-laki normal susah. Ingat pesan saya, semakin tahun, bertahun-tahun ke depan nanti, cari laki-laki normal susah. Paham? Atau gini, tanya mau kemana? Wah, berapa tahun kemudian itu akan terjadi. Di mana cari laki-laki normal susah. Jelas? Jelas? Jadi kalau suamimu ada masalah macam-macam, selama dia normal, bersyukur sama Tuhan. Penting normal. Karena nanti tambah tahun, cari laki-laki normal susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Ingat, cari laki-laki normal apa? Susah. Ingat itu. Itu akan terjadi berapa tahun lagi. Paham? Paham? Jelas? Ingat darah. Saudara yang mau cerai, jangan cerai. Karena cari laki-laki normal susah. Jelas? Saingannya sekarang 3. Pertama, sesama wanita. Betul? Betul?
Betul? Sesama apa? Kedua, laki-laki. Betul? Betul? Kalau selingkuh sama perempuan itu biasa. Betul? Yang luar binasa itu selingkuh sama laki-laki. Betul enggak? Betul? Dua. Ketiga, janda. Sama-sama janda. Perhatiin saudara. Di gereja tidak ada persekutuan duda. Yang ada persekutuan janda. Betul? Betul? Kenapa? Duda ini tidak sampai 3 tahun bubar kabeh. Makanya di gereja itu tidak ada persekutuan apa? Duda. Perlu diadakan enggak? Yang ada persekutuan apa? Janda. Jadi ingat, tambah tahun nanti dunia akan seperti itu. 5 tahun ke depan, ingat. Kita semua kembali offline semua. Jelas? Jelas? Gereja-gereja juga kembali ke offline semua. Jelas? Dan ingat, tapi 10 tahun ke depan, hamba Tuhan pun harus ada urapan dan spesifik khusus. Punya spesies khusus. Karena nanti yang khotbah adalah AI. 10 tahun ke depan lagi. Termasuk yang nyanyi. Jelas? 10 tahun lagi masih ada. Jadi semua disiapin. Ingat, 4 hal ini yang akan bertahan seterusnya. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dan itu akan dimulai tahun depan. Karena dimulainya resesi ekonomi yang sebenarnya. Jadi saudara, resesi ekonomi tahun depan aman enggak saudara Surabaya? Aman. Ini tak tambahin boleh? Ada yang bertanya sama saya, bisa enggak resesinya ini bisa seperti Mei 98? Tidak. Posisinya aman semua. Karena posisi 98 dan sekarang itu beda jauh. Sistemnya beda. Di tahun 98, politik itu mempengaruhi ekonomi itu 90%. Politik mempengaruhi ekonomi, stabilitas moneter itu 90%. Jelas? Dan yang kedua, zaman itu 98 tidak ada wamen, wakil menteri. Langsung menteri. Betul? Begitu berapa menteri mundur, kacau semua. Karena sistemnya tidak berjalan. Jelas? Jelas? Nah, sekarang itu beda. Sekarang ada namanya BI itu independen. Kalau 98 belum independen murni. Jelas? Sekarang BI independen. Dan ingat ada namanya LPSK. Yang kedua ada lagi namanya OJK dan BPK. Stabilitas moneter. Jelas saudara? Pengaruh politik maksimal hanya 50%. Beda dengan 98. Jadi saudara tidak usah panik. Jelas? Ngomong sebelah aman-aman wae. Jelas? Jelas? Karena kalau sekarang menterinya mundur, wakilnya senang. Kenapa enggak dari dulu mundur? Gue juga mau naik, betul enggak? Menterinya mundur, udah ada wamen, betul? Wamennya mundur, ada dirjen, deputi. Saudara, semua sistem berjalan. Jelas saudara? Seperti sekarang ini, selama 6 bulan kan tidak boleh ngambil keputusan yang strategis, kan gitu tidak? Tapi sistem berjalan, menyelesaikan program yang dulu, betul? Semuanya. Sistemnya udah berjalan dengan baik. Jadi saudara tidak usah panik, Pak tahun depan gimana? Aman. Dan demo pun zaman sekarang harus izin, betul? Tidak kayak dulu langsung blek gitu mendadak. Jadi posisinya
aman. Stabilitas moneter aman. BI independen, ada LPSK, ada OJK, ada BPK. Jelas? Jadi semuanya aman. Jemaat, masyarakat, rakyat aman. Hanya kencangkan ikat pinggang. Kalau dulu biasanya makan wagyu Jepang, sekarang sudah waktunya makan sapi Jawa yang sudah latihan fitness. Kalau mangan alot. Jelas? Kalau ingin wagyu rasa Jawa, makanlah soto kikil. Betul? Podo empuke sapi nih. Betul? Karena apa? Sudah waktunya mengecangkan ikat pinggang. Jelas? Tahun depan. Dan belilah hal-hal yang berguna, yang penting saja. Nggak usah yang karena gengsi, Hermes, apa, Louis Vuitton, macam-macam. Tunggu dulu. Kencangkan ikat pinggang dulu. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.